Shalom. Selamat sore saudara, walaupun saya tidak bisa melihat wajah saudara di balik masker, saya percaya saudara tersenyum, saudara penuh sukacita karena kita berjumpa dengan Allah yang kita sembah. Amin saudara, yang percaya hadiratnya dan berkatnya siap dicurahkan beri kemuliaan. Bagi Allah kita yang luar biasa, sorak-sorai yang meriah, haleluya. Kita mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami mau menyembah Engkau, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, kami mau terbuka Tuhan, tidak ada sesuatu yang tertutup di hadapan-Mu. Engkau mengerti, Engkau yang paling paham keberadaan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau letakkan semua masalah kami, semua persoalan kami hanya fokus satu Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau menyenangkan Engkau, dan kami mau bersuka cita. Sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami, Engkau masih tetap Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus akan tercurah atas umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, haleluya. Amin, 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 haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin, amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lebih sungguh. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin. Aku tetap percaya. Angkat suaramu, katakan, ku percaya. Amin. Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yang percaya katakan, ku percaya Tuhan. Haleluya. Mu ajaib, terukir dalam, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Haleluya. Imanku
Kaulah Tuhanku, tak akan kuragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, amin, haleluya. Kir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya. Haleluya, ku percaya ajaib terukir dalam kehidupanku. Serah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya, mari saya undang bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari sore hari ini kita mau buka hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang ajaib. Aku percaya Engkau Allah yang memelihara hidupku, ya Tuhan. Di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau tengadakan wajah kita, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan iman. Katakan dengan pengharapan. Katakan dengan bersyukur apapun keadaanmu sore hari ini. Serahkan di dalam kekuatan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Tuhan sore hari ini. Oh, haleluya. Haleluya, kami mau percayakan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya mau pegang janji-Mu Tuhan. Biar janji-Mu terukir dalam setiap hidup kami. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih sungguh katakan, ku percaya. Percaya, haleluya. Janji-Mu ajaib, amin, 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 haleluya. Hidupanku, ku berserah di dalam kekuatan hanya Engkau ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami sore hari ini. Sekarang lama. Oh haleluya. Ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah, amin, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sore hari ini yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu bersekutu,
berikan kemuliaan, berikan pujian, berikan penyembahan-Mu. Haleluya. Mari kita mau angkat hati kita. Kita mau buka hati kita, katakan Tuhan, aku hanya percaya kepada Engkau sore hari ini. Aku percaya janji-Mu Tuhan akan aku ukir dalam setiap hati kami, dalam setiap relung hati kami Tuhan. Kirabaya sekaralawaralawaralawaralawaralawaralawa. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat hatimu, angkat jiwamu, angkat rohmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mata kabar lama ya, sekarang mata kabar lama. Mari sembah, sembah, sembah. Kira mata kabar lama ya, sekarang lama. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami sore hari ini. Urapi setiap hati yang lapar dan haus. Segarkan setiap jiwa Tuhan. Beri kekuatan kepada setiap yang letih lesu. Kira mata kabaya sekara mata kabaya sikiar labara. Haleluya. 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 Percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. 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 Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tahu sore hari ini Engkau berada bersama dengan kami. Kami siap memuji dan bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan, sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yeay. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih, yes, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, kita dipilih, amin, dari segala bangsa, yeay. Dipilih jadi berbahagia dan bersuka cita. Dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, haleluya. Haleluya. Terimalah sembah kami, pujian kami.
dikuduskannya, membawa kemuliaan. Sekali lagi katakan, saya dipilih. Saya dipilih. Amin. Dari segala. Katakan saya dipilih. Amin. Jadi umatnya. Saya dipilih. Engkau diperkenan Tuhan sore hari ini. Hanya bagi Dia bersama-sama lambaikan tangan saudara. Ya, dan hormat kami, terimalah sembah kamu. Terimalah Tuhan, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah. Terimalah sembah dan pujian kami. Hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, oh, oh, yeah, 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 hallelujah. Dalam namanya ada keselamatan, bersama-sama Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Percaya, amin, di dalam namanya. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya. Haleluya. Glory, glory. Semua angkat tangan bersama-sama, lambaikan. Yang di atas juga anak-anak muda bersuka, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Yeay, semua lambaikan tangan, ibarkan panji-panji Tuhan. Glory, haleluya, di dalam namanya kekal bersama-sama. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Saya percaya Allah bersuka cita karena pujian kita sore hari ini. Haleluya. Siapkan hati saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam
rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Engkau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dia Allah yang sempurna atas segala rancangannya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Kami yakin ya Tuhan, rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, mari saya undang jemaat sekali lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau buka hati, kita siapkan hati kita. Saya percaya firman-Nya sudah dipersiapkan untuk setiap umat-Nya di tempat ini. Tuhan mau taruh perkataan-Nya dalam mulut hamba-Nya, untuk saya dan saudara mendapatkan kekuatan. Bukti kebesaran hidupku ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Lebih sungguh-sungguh sekali lagi katakan, hidupku ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik buat kehidupan kami, yang selalu hadir dan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menyertai kami, kami tidak perlu takut. Karena kami percaya setiap masalah apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti menopang dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat malam pada sore hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan silakan Tuhan bicara buat setiap kami siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk dengar firman Tuhan. Kami ingin punya hati yang taat untuk firman Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang taat akan firman Tuhan akan menikmati buah yang manis dari ketaatan mereka akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul berkat dari ucapan syukur.
Hari ini saya ingin mengajak setiap saudara untuk bisa belajar tentang dasar kekristenan. Ini sangat penting sekali, dan kalau kita tidak bisa menang dalam hal yang satu ini, kita akan kesulitan untuk bisa kuat dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi kalau untuk yang satu ini kita bisa menang, kita bisa lakukan dalam kehidupan kekristenan kita, saya percaya menghadapi badai kehidupan apapun, saudara akan tetap jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Namanya ucapan syukur, thanksgiving. Ya, kita buka ayatnya Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kata senantiasa di sana itu dalam bahasa Inggris menggunakan bentuk present continuous, yaitu sebuah sikap yang terus-menerus dilakukan yang akhirnya itu menjadi kebiasaan. Ya, menjadi habit dalam hidup kita. Dari sini kita bisa tahu sebetulnya Tuhan mau hidup kita ini harus diwarnai dengan ucapan syukur. Tuhan mau hidup kita ini diwarnai dengan ucapan syukur. Memang ucapan syukur itu gampang dinyanyikan, diomongin gampang. Tapi sulit untuk dilakukan. Nah, hal ini dibuktikan oleh sebuah fakultas psikologi di Jakarta yang melakukan sebuah penelitian pada saat pandemi. Jadi 5 bulan setelah awal pandemi itu, universitas ini melakukan sebuah riset saudara, penelitian, dan dia melibatkan kurang lebih 994 orang yang disurvei, dan penelitian ini tujuannya untuk melihat dampak psikologis dari masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini. Dan hasilnya sangat mengejutkan, 74% responden ini mengalami stres karena pandemi. 74% mereka stres. Dan 22% mengalami gangguan kecemasan. Dan 3,5% mereka mengalami depresi dalam hidupnya. Ayo jujur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu lebih banyak mengeluh atau bersyukur? Lebih banyak mengomel atau bersyukur? Apalagi masa-masanya sulit. Kondisinya lagi tidak baik. Kira-kira lebih banyak ngeluh atau bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan? Amin. Nah, Pak Tix yang dengan lantang mengatakan banyak bersyukur. Ya memang harus seperti itulah yang harus dilakukan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang sering ngeluh, yang sering ngomel. Kapan terakhir Anda bersyukur kepada Tuhan? Kapan kita terakhir bersyukur? Coba kita sama-sama ingat. Kapan ya terakhir bersyukur? Baru semenit yang lalu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, saya rasanya baru bersyukur minggu yang lalu. Atau bulan yang lalu, lebih parah lagi kalau tahun yang lalu. Wah ini bahaya saudara. Ya, nah Duke Wellington itu seorang pemimpin militer Inggris. Dia pernah menyesal, dia ini orang sukses, pemimpin militer di negara Inggris. Dia orang yang sukses, dia orang yang berhasil, banyak pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Nah suatu hari dia disurvei, ternyata dia punya penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ketika ditanya oleh seseorang, apa yang akan Anda lakukan lagi kalau Anda dikasih kesempatan mengulang kehidupan ini? Ditanya begitu sama seorang wanita, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda dikasih kesempatan lagi mengulang kehidupan ini? Nah ini seorang pemimpin, seorang tentara yang luar biasa, dia berkata begini. Sambil berpikir, kemudian dia berkata dengan mantap, saya akan lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Nah artinya apa? Artinya selama dia menjadi orang yang sukses, berhasil selama hidupnya, dia jarang bersyukur. Dan dia sadar karena selama hidupnya dia jarang bersyukur kepada Tuhan.
Dan itu merupakan penyesalan terbesar yang dikatakan oleh seorang tentara ini. Dia merasa bahwa dia kurang bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi orang-orang yang bisa memiliki sikap rasa syukur. Karena saya percaya orang yang rajin bersyukur, orang yang banyak bersyukur, hidupnya pasti bahagia. Amin, saudara. Orang yang hidupnya diwarnai dengan ucapan syukur, hidupnya pasti bahagia, penuh dengan sukacita. Yang penting ucapan syukurnya bukan asal-asalan, tapi benar-benar lahir dari hati. Kita bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu, orang itu hidupnya pasti bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar apa keuntungan, apa berkat yang bisa kita dapatkan di saat kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata bersyukur itu punya dampak yang besar. Bersyukur itu punya berkat yang luar biasa. Yang pertama, saudara, ucapan syukur itu membuat kita punya cara pandang yang berbeda. Orang yang bersyukur itu bisa punya cara dan sikap yang berbeda. Saya ingat ketika anak saya lahir yang pertama, ya, Gio, kita suami istri bersyukur dan berterima kasih, ya. Kita gendong bayi yang baru lahir itu mungil dan lucu, dan itu adalah jawaban doa kami karena setelah menikah itu baru 7 bulan dinyatakan mengandung istri saya. Jadi cukup lama kami menanti 7 bulan. Nah, anak itu adalah sebuah berkat yang besar. Tapi ibu-ibu pasti tahu, 40 hari yang pertama punya anak itu masa-masa yang berat. Masa-masa yang tidak mudah. Ya, karena masa-masa 40 hari yang pertama itu kadang-kadang hidupnya tidak teratur, tidurnya tidak teratur. Apalagi kalau pas malam sering nangis, minta susu, ya. 40 hari yang pertama kita banyak kekurangan tidur. Syukur ada mami mertua yang membantu. Ya, jadi papanya masih bisa sedikit bisa tidur, saudara. Ya. Tapi istri saya dan mami mertua sibuk ngurus anak yang baru lahir. Ya. Bagi kami itu berkat yang besar. Tapi 40 hari yang pertama adalah masa-masa yang sulit. Harus ganti popok, malam-malam ganti popok beberapa kali. Ya, rewel apalagi ketika sakit, saudara. Ya, Risto sebelum 40 hari sudah sakit, sudah masuk rumah sakit. Itu masa-masa yang sulit dan berat bagi kami. Anak adalah berkat, tapi di satu sisi berkat itu selalu disertai dengan beban yang harus kita ambil dan terima. Saudara yang punya motor, ya, tiba-tiba dapat berkat Tuhan, dikasih mobil, berkat mobil. Kita bersyukur punya mobil baru. Kita bersyukur karena dapat berkat yang besar. Tapi jangan lupa berkat yang besar itu selalu ada beban di sana. Kita harus keluar uang bensin lebih banyak. Kenapa? Karena mobil pasti lebih boros daripada sepeda motor. Kita harus bayar pajak tahunan yang lebih besar. Jutaan. Dan bukan itu saja, ganti oli, servis itu kalau sepeda motor kan cuman paling banyak ratusan ribu, tapi kalau mobil bisa jutaan. Mobil adalah berkat, tapi ingat di situ juga ada beban yang harus kita ambil, kita pikul. Saudara mendapat promosi, naik jabatan. Kita bersyukur karena pasti gajinya lebih besar, berkatnya lebih besar. Tapi jangan lupa di situ ada beban yang lebih berat, tanggung jawab yang lebih besar, lebih banyak waktu yang dihabiskan di kantor, mungkin di perusahaan. Kenapa? Kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Ada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dan lebih kompleks. Kenapa? Jabatannya lebih besar, lebih tinggi. Saudara punya mobil, punya rumah baru, bahkan mungkin rumah yang lebih besar. Rumah lebih besar itu berkat yang luar biasa. Tapi ingat itu bebannya pun juga besar, listriknya juga besar. Harus sewa orang, bayar orang, pembantu yang lebih banyak untuk bisa membersihkan supaya rumah kita pun lebih indah, tetap terjaga indah.
Saudara mau fokus kepada berkatnya atau fokus kepada bebannya? Berkat dan beban ini selalu berjalan bersama-sama. Kita nggak bisa ambil satu pisahkan yang lain, nggak bisa. Melepaskan, aku mau berkatnya tapi nggak mau bebannya, nggak bisa saudara. Kita mau fokus kepada berkatnya atau kita mau fokus kepada bebannya. Kalau kita fokus kepada bebannya, saudara akan sering mengeluh dalam hidup ini. Saudara akan sering ngomel dalam hidup ini. Tapi kalau saudara fokus kepada berkatnya, saudara akan mudah bersyukur. Saudara akan mudah untuk bisa menaikkan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Bagi orang yang mengeluh, sukacitanya dikalahkan oleh duka citanya. Tapi bagi orang yang bersyukur, duka citanya akan dikalahkan oleh sukacitanya. Saudara mau pilih yang mana? Berkat, beban selalu berjalan bersama-sama. Kita harus memilih. Kita nggak bisa memilih salah satu, kita harus memutuskan. Mau bersyukur atau mau fokus kepada berkatnya. Kalau saudara mau belajar fokus kepada berkatnya, saudara akan jadi orang yang mudah bersyukur dalam segala hal. Ucapan syukur itu bisa membuat kita punya cara pandang yang berbeda. Nah, suatu hari ada seorang jemaat ini datang kepada hamba Tuhan, Pak tolong saya. Saya ini selalu orang yang punya pikiran negatif. Ngadepi sesuatu selalu negatif. Ngadepi sesuatu sulit bersyukur. Saya mudah mengeluh, saya mudah mengomel dengan banyak hal. Karena yang saya lihat selalu negatifnya. Tolong Pak, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya, memberikan jalan keluar untuk masalah saya ini. Nah, Mbak Tuhan tanya, kamu usianya berapa? Saya usianya 35 Pak. Oke, sekarang saya kasih kamu kertas putih dan ini bolpen. Sekarang kamu tuliskan pada kertas itu hal-hal apa saja yang bisa kamu syukuri sepanjang 35 tahun ini. Coba tuliskan di sana. Hal-hal apa saja selama kamu hidup 35 tahun ini, apa yang bisa kamu syukuri? Nah, ini jemaat ini tulis saudara. Tulis 5 menit sudah selesai. Sudah Pak, sudah selesai. Pendetanya lihat, ada berapa hal-hal yang bisa kamu syukuri? Enggak sampai 10 Pak. Ini apa Tuhan kaget. 35 tahun kamu cuman enggak sampai 10 untuk bisa menghitung berkat-berkat hal-hal yang bisa kamu syukuri. Nah, kemudian hamba Tuhan ini menjelaskan. Begini ya, umumnya orang itu hanya bisa bersyukur untuk hal-hal yang besar. Berkat yang besar. Oh punya istri, oh rumah yang bagus, badannya sehat, punya mobil, berkat yang besar. Biasanya orang itu selalu bersyukur untuk hal-hal yang besar. Nah, coba sekarang kamu berpikir lebih jauh lagi. Sebetulnya ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kecil-kecil yang mungkin tidak kamu sadari. Atau mungkin tidak kamu perhitungkan. Contohnya, kamu bisa punya pekerjaan, kamu kan punya penghasilan. Bukankah gaji penghasilan itu juga berkat Tuhan? Tidakkah engkau bersyukur untuk berkat itu? Kamu bisa makan 3 kali sehari, itu luar biasa. Karena ada banyak orang gak bisa makan 3 kali sehari. Kamu punya tangan yang bisa memegang sesuatu. Kamu bisa bernapas tanpa membayar. Kamu bisa punya tubuh yang sehat tanpa ada rasa sakit. Itu luar biasa. Kamu bisa punya mata yang bisa melihat dengan baik. Gak perlu pakai kacamata. Kamu bisa mencium bau. Itu sebuah berkat yang besar. Kamu punya 2 kaki yang bisa berjalan, punya rambut, punya pakaian, punya sepatu, punya motor, punya sepeda, punya kasur yang bisa membuat engkau tidur nyenyak. Bisa sekolah dengan baik, punya listrik, punya pulsa, punya HP. Bukankah itu juga berkat yang mungkin kamu lupa syukuri? Nah, coba sekarang ulang lagi. Coba sekarang kamu tulis, ya. Kembali tulis. Hal-hal apa saja selama 35 tahun yang bisa kamu syukuri? Nah, jemaat ini kemudian melanjutkan menulis saudara. Hal-hal besar dan juga hal-hal kecil yang bisa dia syukuri selama hidupnya. Setelah dia
tulis banyak. Tidak hanya 10, 20, 30, 50. Setelah 50 lebih saudara, rupanya dia menjadi berubah. Bisa menjadi lebih positif dan bergairah nulis banyak hal yang bisa dia syukuri. Tulis banyak. Nah, kemudian hamba Tuhan tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu menulis sedemikian banyak yang bisa kamu syukuri? Jemaat ini bilang, saya merasa lebih nyaman, Pak. Saya merasa lebih bergairah dan optimis dalam kehidupan ini. Saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung sekali dalam kehidupan ini karena saya menikmati banyak berkat Tuhan yang luar biasa. Hal-hal yang sederhana, kecil, sedang maupun besar yang melimpah Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada saya. Nah, hamba Tuhan tanya lagi, apa yang terjadi kalau Anda lakukan ini setiap hari sebelum Anda tidur dan membayangkan apa yang dapat Anda syukuri dalam satu hari kehidupan Anda. Jangan jauh-jauh 35, satu hari saja. Coba kamu sebelum tidur, bayangkan, renungkan sepanjang hari ini. Apa berkat Tuhan yang luar biasa. Apa berkat Tuhan yang mungkin kita anggap biasa. Tapi kita lupa itu berkat Tuhan. Ya. Dan dia menjadi semakin lebih bergairah. Dan dia bilang, seharusnya Pak, saya ini menjadi orang yang lebih positif. Saya jadi orang yang lebih optimis dari hari ke hari. Nah, betul sekali. Kalau begitu, pulang dari tempat ini, lakukan hal itu. Maka kamu akan menjadi pribadi yang baru, yang punya pikiran positif dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kamu selalu melihat berkat Tuhan yang melimpah, kamu tidak akan berpikir negatif. Justru kamu akan bersyukur bahwa terlalu besar, terlalu banyak berkat Tuhan yang disediakan, diberikan buat kita hari ini. Jadi anak Tuhan ini akhirnya pulang dengan sukacita dan dia punya pemahaman dan pengertian yang baru bahwa hidupnya tidaklah harus diwarnai dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidupnya. Orang yang mengucap syukur, yang dirubah itu bukan keadaannya. Tetapi yang dirubah itu hatinya, sikapnya, dan cara pandangnya. Mungkin keadaannya sama, masalahnya sama, persoalannya sama. Tapi ketika hatinya berubah, hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, dia akan punya hati yang berubah, sikap yang berubah, dan cara pandang yang berubah. Dia akan lebih optimis menghadapi segala sesuatu. Karena dia yakin, dia merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau dia hadapi masalah hari ini, dia percaya Tuhan yang sama pasti akan terus menolong hidupnya. Orang yang selalu bersyukur mampu untuk bisa melihat sisi positif di balik sebuah masalah. Mampu melihat kebaikan di balik hal-hal yang buruk sekalipun. Nah, ini bedanya orang yang punya pikiran positif dan orang yang punya pikiran negatif. Hal-hal yang buruk sekalipun dia bisa mengucap syukur dan ambil sesuatu yang positif di dalamnya. Karena dia percaya di dalam situasi yang paling buruk pun di situ masih terlihat kebaikan Tuhan. Saya kecelakaan, tapi saya bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya bisa menjalani kehidupan ini. Masih terus bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak berpikir negatifnya buat apa. Saya tidak berpikir orang yang nabrak saya ngapain. Ngapain marah sama dia. Ngapain harus sakit hati sama dia. Enggak ada untungnya. Ya, lebih baik saya ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Saya bisa lanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita menatap hari depan. Amin saudara. Ya saudara, toko lagi sepi, puji Tuhan. Puji Tuhan bukan karena tokonya sepi, bukan. Puji Tuhan karena Tuhan kasih waktu buat saya lebih banyak. Ya, mungkin saudara jaga toko sambil baca firman Tuhan. Sambil dengar khotbah lewat mungkin YouTube. Semakin sepi, kesempatan dengar firman Tuhan semakin banyak. Tuhan terima kasih.
Karena aku sepi, aku punya lebih banyak waktu buat Tuhan. Lebih banyak waktu berkumpul sama-sama dengan keluarga. Lagi diomelin sama bos. Diomelin sama bos. Puji Tuhan, Tuhan kau kasih aku bos yang peduli. Perhatian sama saya. Jangan berpikir Tuhan bosnya jahat. Bosnya tidak peduli sama saya. Berpikir sebaliknya. Justru ketika engkau ditegur, engkau dikasih tahu, engkau dinasehati, itu ada orang yang peduli. Kamu salah, kamu harus berubah. Berpikir sesuatu yang positif dibalik sesuatu yang tidak baik. Badan lagi sakit, pegel semua, bersyukur. Bersyukur bukan karena engkau sakit, bersyukur karena Tuhan sayang sama saya. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa istirahat lebih banyak. Rupanya bukan hanya itu, kita bisa melihat teman-teman pada kirim WA, kirim SMS, gimana tanya kabarnya. Kita melihat ada banyak orang yang rupanya perhatian sama kita ketika kita sedang sakit. Bersyukur karena sakit kita bisa melihat banyak orang yang peduli sama kita. Banyak orang yang menghibur lewat SMS kita. Ayo tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, bersyukur. Karena ketika kita sakit, kita melihat ada banyak orang yang peduli dan mengasihi kita, kasih semangat, kasih support kepada kita. Bersyukur untuk segala sesuatu. Dan itu harus dilatih Bapak Saudara. Ucapan syukur itu harus dilatih. Cara melatihnya adalah kita belajar melihat dan cari hal-hal yang positif dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang kita alami. Dengan kita belajar mencari sesuatu yang positif, maka dalam keadaan apapun, saudara akan tetap bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami kesulitan, ya, dan saudara ngomel, mengeluh, saudara kehilangan banyak berkat di sana. Bersyukur, ucapkanlah syukur. Ucapan syukur itu mungkin belum membuat masalahmu beres. Tetapi percayalah ucapan syukur itu bisa membuat hatimu beres. Ketika hatimu beres, engkau punya kekuatan. Ketika hatimu beres, engkau punya sukacita menghadapi setiap masalah persoalan. Itu sebuah proses. Ketika Allah rubah hati kita. Dari yang tadinya ngeluh, ngomel menjadi bersyukur. Kalau hati beres, maka saya percaya keadaan pun akan menjadi beres. Yang dirubah itu hatinya dulu, cara pandangnya. Makanya belajar bersyukur. Sekalipun kita tidak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan, belajarlah bersyukur. Belajarlah bersyukur. Karena orang yang mengucap syukur yang dirubah itu bukan keadaannya. Tapi orang yang mengucap syukur yang dirubah itu hatinya, sikapnya, cara pandangnya. Kalau hati berubah, sikap berubah, cara pandang berubah, saya percaya keadaan pun juga akan ikut berubah. Ini yang pertama saudara. Ini berkat dari sebuah ucapan syukur. Kita punya cara pandang yang berbeda. Ketika cara pandang kita berbeda, hatimu pun juga akan berbeda, sikapmu berubah. Yang kedua, ucapan syukur itu bisa menarik mujizat Tuhan. Ucapan syukur itu bisa menarik mujizat Tuhan. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, kita tahu semua kisah ini kisah yang sudah sangat umum, bahkan sekolah minggu pun sudah sangat sering. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu harus kasih mereka ini makan. Ya, karena mereka seharian ikut Yesus dan belum makan. Kasih mereka makan. Tapi murid-muridnya bilang, kita tidak punya apa-apa Tuhan. Uang pun juga enggak ada untuk bisa memberi makan semua orang ini. Yang ada ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya,
Nggak cukup bagi kasih makan ribuan orang ini. Kemudian Yesus bilang bawa ke sini. Bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan? Yesus mengucapkan syukur. Dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah dia ucapkan syukur, dia bahasa Maduranya itu dipotel gitu saudara ya. Dikasihkan, dicuil, kasihkan, cuil. Tapi rupanya tidak habis-habis itu, yang roti yang dicuil itu. Rupanya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa ngasih makan 5.000 orang. Dan bukan hanya mereka kenyang, tapi masih ada sisa 12 bakul. 12 keranjang. Wah, ini sebuah berkat yang luar biasa. Saya percaya kalau ibu-ibu yang hadir di situ pasti habis itu sisanya sudah dibawa pulang. Ya, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena ucapan syukur. Dengar baik-baik, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ucapan syukur. Jadi sebetulnya apa rahasia di balik mujizat yang terjadi itu? Rahasianya ada pada pengucapan syukur yang dinaikkan dengan tulus kepada Bapa di surga. Mengucap syukur itu adalah sebuah sikap yang mendatangkan mujizat Tuhan. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Jadi kalau saudara punya masalah, punya persoalan, dan kau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, datang kepada Tuhan mengucap syukur. Nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan buka jalan, membuat jalan terhadap masalah yang sedang kau hadapi. Ya, Mazmur 100 ayat 4 berkata begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, saat saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan, saudara akan masuk pada dimensi yang berbeda. Yaitu dimensi pelataran Tuhan. Oleh karena itu setiap orang yang mengucap syukur kepada Tuhan walaupun ada dalam kondisi yang sama, di tempat yang sama, saudara ada pada dimensi yang berbeda. Yaitu pelataran Tuhan. Jadi orang yang bersyukur itu sedang masuk dalam pintu gerbangnya Tuhan. Dan dia akan ada dalam pelataran Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara ada dalam pelataran Tuhan. Dalam pelataran Tuhan kira-kira ada apa di sana? Dalam pelataran Tuhan ada sukacita. Amin. Dalam pelataran Tuhan ada pengharapan. Dalam pelatarannya ada kekuatan. Dalam pelatarannya ada jalan keluar. Dalam pelatarannya juga ada mujizat Tuhan. Ingat baik-baik, mengucap syukur itu pilihan. Saudara bisa memilih mengeluh. Saudara bisa memilih mengomel dengan keadaannya. Kenapa keadaanku semakin berat? Mengapa situasinya semakin sulit? Mengapa sakitku semakin parah? Mengapa enggak sembuh-sembuh? Saudara bisa memilih untuk bisa mengeluh. Memilih untuk bisa ngomel, cemberut dalam hidup ini. Tapi saudara bisa memutuskan, enggak, aku enggak mau lakukan itu. Aku mau datang kepada Tuhan, aku mau mengucap syukur. Sekalipun aku belum sembuh, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau mengucap syukur. Sekalipun situasinya lagi tidak baik, aku mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sekalipun mungkin keadaan tidak membaik, aku datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saat engkau masuk dalam ucapan syukur dengan tulus kepada Tuhan, engkau sedang masuk dalam pintu gerbangnya menuju pelatarannya. Dan di sana akan ada sukacita. Di sana ada kekuatan, di sana ada mujizat, di sana ada jalan keluar. Amin saudara. Ucapan syukur itu akan membawa saudara kepada mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan saudara? Kalau saudara sedang hadapi masalah, hadapi persoalan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Masuk dalam ucapan syukur
masuk dalam pintu gerbang Tuhan, saudara akan memasuki sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kelimpahan. Artinya ketika saudara mulai mengucap syukur, pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat itu terbuka untuk saudara. Ayo harus kita lakukan, mengucap syukur. Apapun masalahmu, seberat apapun, mengucap syukur. Ingat, Yesus sudah memberikan banyak contoh. Bukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan, ini bicara masalah ekonomi saudara. Orang sedang lapar, perut. Masalah ekonomi diselesaikan dengan ucapan syukur. Lazarus mati. Lazarus mati 4 hari. Yesus datang. Apa yang pertama kali Yesus lakukan? Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan dia perintahkan Lazarus untuk bangkit. Kematian. Mungkin kita sedang menghadapi bisnis yang mungkin hampir mati. Mungkin apapun yang mungkin kita sepertinya sedang menghadapi kematian di depan kita. Percayalah, jalan keluarnya adalah ucapan syukur. Orang sakit, 10 orang kusta datang kepada Yesus. Semua sembuh, tapi satu yang kembali. Satu orang kusta itu kan merotoli saudara. Jari-jarinya merotoli, jari-jarinya merotoli. Ya, tapi saya percaya ketika satu itu datang, kalau kita bisa teliti dalam bahasa aslinya, ketika Yesus bilang, mengapa hanya satu yang datang? Hanya seorang Samaria yang datang. Ya, dia bersyukur, dia berterima kasih, dan apa yang terjadi? Itu yang merotol tumbuh lagi loh saudara. Yang merotol itu tumbuh lagi. Muncul lagi. Disembuhkan secara sempurna. Yang 9, merotol, ya enggak tumbuh, sembuh tapi enggak, tetap kondisinya ya, tetap. Jari-jarinya enggak tumbuh lagi. Tapi yang satu itu ketika datang mengucap syukur, Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Sudah bisa baca dalam bahasa aslinya. Artinya kesembuhan yang sempurna dialami oleh orang Samaria yang satu ini. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kematian pun sekalipun, satu jalan keluarnya, give thanks, mengucap syukur. Ada seorang anak Tuhan saudara, jadi dia seorang pengusaha. Pengusaha ini punya pelayanan yang unik. Dia suka ngajak jemaat dari desa-desa untuk jalan-jalan ke Bali saudara. Jadi hamba Tuhan di desa yang gak pernah naik pesawat ini senang. Begitu sampai di Bali, mereka dikasih uang saku 3 juta. Silakan Bapak Ibu bisa belanja menikmati berkat Tuhan. Jadi diajak senang-senang, diajak sukacita menikmati berkat Tuhan. Masukkan hotel bintang 5 dan mereka senang sekali. Ini kebiasaan hamba Tuhan, pengusaha ini saudara. Suka bagi-bagi begitu. Nah suatu hari setelah berjalan beberapa tahun dan itu rutin dilakukan. Suatu hari dia melihat bahwa salah seorang sahabatnya ngerti. Loh, bisnismu itu kan sedang ada masalah. Ada pembayaran yang tertunggak, nggak dibayar sama orang. Kamu kan lagi masalah ekonomi. Tapi kenapa kamu kok masih keluar uang, menyenangkan hamba-hamba Tuhan yang di desa untuk bisa senang-senang jalan-jalan ke Bali? Bukankah uang itu bisa kamu pakai untuk bisa membantu usahamu? Nah sahabatnya tanya begitu kepada si pengusaha. Saya tahu pengusahanya bilang begini, ya maksudnya sih begitu. Tapi saya enggak bisa. Karena Tuhan panggil saya untuk bisa lakukan seperti ini. Tapi saya memutuskan dalam situasi yang berat seperti ini. Saya memutuskan untuk bersyukur dan tetap melayani Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian, setelah dia tetap bersyukur dan melakukan apa yang menjadi pelayanannya, Tuhan pulihkan dengan luar biasa dan berkatnya semakin melimpah dinyatakan. Orang bersyukur itu tidak bisa dipaksa loh saudara. Ayo kamu bersyukur, tidak bisa. Orang bersyukur itu lahir dari hati. Setuju? Bersyukur itu lahir dari hati. Dalam situasi dan kondisi apapun, kalau orang itu mau bersyukur, dia pasti bisa melakukan.
Tapi sekalipun dia punya berkat yang besar, berkat yang melimpah, kalau hatinya tidak dipenuhi dengan ucapan syukur, dia akan menganggap berkat itu biasa. Tapi sekalipun dalam kondisi kekurangan, tapi kalau hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, hatinya akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ucapan syukur sulit? Ya, sulit. Mengucap syukur memang mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi ingat, ucapan syukur itu tanda bahwa saudara orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kisah yang terakhir saudara ya. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ayat yang ke-21b dimulai dari kata nyanyian syukur. Ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan orang Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul karah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ya, kisahnya ini Yosafat, kerajaan Yehuda terkepung oleh 2 bangsa besar, Moab dan Amon. Orang Yehuda sangat ketakutan karena ini 2 bangsa yang selalu menang perang, saudara. Dan Yosafat tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yosafat sangat takut. Itu 2 bangsa besar sedang menyerang mereka. Dan satu hal yang bisa Yosafat lakukan, dia cari Tuhan. Dan mereka lakukan itu. Mereka memuji Tuhan. Apa pujiannya? Tadi kita sudah baca. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di saat kondisi sedang terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa. Yosafat memutuskan dengan seluruh rakyatnya, ayo cari Tuhan. Kemudian kita bersyukur, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang Moab dan Amon yang mau menyerang kerajaan Yehuda tiba-tiba dihadang oleh orang-orang pegunungan Seir. Ya. Dan karena mereka dihadang, mereka menghancurkan orang-orang yang menghadang ini. Orang-orang Seir dibunuh habis oleh Moab dan Amon. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah membunuh orang-orang pegunungan Seir? Mereka saling bunuh. Moab dan Amon ini kemudian saling bunuh. Orang-orang Yehuda, Raja Yosafat tidak lakukan apa-apa. Mereka melihat bagaimana perbuatan tangan Allah yang luar biasa. Itu terjadi di hadapan mereka. Karena mereka mencari Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ini ya seorang sarjana teknik. Saya biasa berpikir dengan logika. Laki-laki juga biasanya berpikir dengan logika. Tapi ada masanya di mana logika itu kita berhenti. Logika tidak menolong saya. Ada masanya di mana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Di saat seperti itulah kita datang kepada Tuhan. Kemudian belajarlah untuk bersyukur. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Dan Alkitab saya berkata, kalau kita lakukan itu, sorga itu akan bergerak di luar akal saudara. Dia akan tolong saudara. Dia bisa bergerak di dalam pernikahanmu. Dia bisa bergerak dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, dalam keuanganmu. Dia bergerak dalam segala hal. Untuk kesehatanmu. Dia bisa bergerak dalam semua aspek kehidupanmu. Mengapa? Karena dia menemukan orang-orang yang bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Dan saya berdoa supaya jemaat di tempat ini mulai belajar bersyukur. Ada berkat yang besar, ada dampak yang besar dari sebuah ucapan syukur. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala. Ambil waktu renungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Dia sedang mengajar kita, mendewasakan kita.
menjadi orang-orang yang selalu berharap, berserah, dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu. Mari semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan segenap hati pujian ini. Belajar bersyukur. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang bersyukur. Menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Amin. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yang mau bersyukur sore hari ini, buka hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini, sore ini karena kebaikan kesetiaan Tuhan. Kami mau bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Amin. Kau Bapa-Ku yang lebih sungguh-sungguh lagi, lambaikan tangan, membuka hatimu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu ini doa kami Tuhan. Ini hati kami dan janji kami. Setia Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku yang setia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang setia. Haleluya. Lawat kami, jamah kami, urapi kami, pulihkan, sembuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Berkati hamba-Mu yang sampaikan firman Tuhan sore hari ini, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Berkati setiap jemaat yang hadir sore hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa dalam pengucapan syukur, ada mujizat yang ajaib. Terima kasih Bapak, mulai hari ini kami akan terus bersyukur apapun yang terjadi. Di balik semua peristiwa yang buruk sekalipun, ada kebaikan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pulihkan jemaat ini Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Amen. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak akan berkekurangan untuk orang yang setia, Haleluya. yang terus bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat, usaha pekerjaan mereka, keranjang mereka, toko mereka.
Apa yang mereka lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkati pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sore hari ini Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka, berkati dengan masing-masing keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan, urapan Tuhan turun atas mereka. Berkati para volunteer, para full timer Tuhan, aktivis gereja yang setia mencari Tuhan dan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pernah rugi karena Tuhan pasti memberkati mereka. Nah, sekarang berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan menolong bangsa negara kami. Berkati Tuhan, pulihkan sempurna. Pandemi terus mendatar dan akhirnya akan meninggalkan Indonesia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Krisis akan pergi. Kelimpahan terjadi. Ketenangan, ketentraman. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa Tuhan yang hati yang mengasihi. Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan adakan pertobatan yang luar biasa. Kami percaya tidak kebetulan. Semua terjadi. Di dalamnya ada rencana Tuhan yang besar. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Saudara sekali lagi, dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya ingin katakan kata-kata berkat. Kalau Engkau percaya katakan amin. Dan biar terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah suamimu, Amen. diberkati istrimu, Amen. diberkati anak cucu menantumu, Amen. diberkati orang tua mertuamu, Amen. diberkati kesehatanmu, Amin. diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, Amen. diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Amin. Yesus. Amin. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Buka hatimu, bukan kebiasaan. Haleluya. Terimalah berkat yang besar, yang luar biasa. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Haleluya. Happy Sunday untuk berkat saudara. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Bersama-sama Kau Tuhan. Kau, yes, amin, sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis, ye. Haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagi mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Persembahan dilakukan 2 kali, persembahan misi dan persembahan biasa. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.